Nugra PK di sini, selamat datang di Jadi Begini Podcast. Dama Tana Nugraha. Yes. Dama, ada yang bilang Nugra, ada yang bilang Encep Dama. Jadi sebenarnya nama dirimu teh saha sih sebenarnya? Tana Nugraha adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tua tercinta. Tana Nugraha. Jadi dipersingkat Nugraha kan, hanya dihilangkan. Jadi Nugra aja. Dama adalah nama ketika aku menggeluti dunia kepenyiaran. Oh, Dama itu ditemukan pada saat dirimu lagi Siaran. Yes. Ya, jadi kalau yang belum tahu Dama Tana Nugraha ini siapa, 3 atau 4 tahun yang lalu ini dikenal sebagai seorang penyiar ya, Dam ya? Oh, jelas dong. Asik. Penyiar radio di Purwakarta. Yes. Beberapa kali pindah radio. Iya. Berapa kali itu? Pertama di radio 89,8 FM, Haryani yang semakin ngoncrang. Asik. Ayo nama siapa? Enggak ada. Sekarang udah enggak ada. Terus berpindah ke 94.5 FM Pure Radio, The Power Station. Asik. Terus. Lalu setelah itu hijrah ke Jakarta untuk per MC-MC-an. Setelah itu langsung ke 94,5 FM A Radio, Inspirasi Keluarga. Asik. Dan di sanalah kita dipertemukan ya, Dam ya? Yes. Nah, kalau Nuga di A Radio itu nggak lama, Dam, cuma 2 tahun. Nah, kalau setelah Nuga keluar, Dam masih di situ kan? Masih. Berapa tahun? Kecelak lah setelah Nuga keluar, aku juga ikutan keluar. Bener. Jadi Nuga 2 tahun dirimu? 2 tahun setengah merenan gitu. Oh, jadi beberapa bulan setelah Nuga keluar, Dama keluar juga. Yes. Nah, setelah itulah kita lost contact ya, Dam ya. Setelah itu lost contact dan hari ini kita Nuga sendiri kaget ngelihat perubahan yang terjadi di hidup Dama. Wih, luar biasa. Ya bayangin aja dulu waktu masih siaran karena motor, ya kan? Motornya Mio warna biru, aing masih ingat. Oke. Mio Soul warna biru, jangan Mio Teng. Kalau Mio Soul kan lebih laki lah, kan gue laki banget dah. Gimana sih Nuga ya kan? Setuju nggak gue laki banget? Oh, laki banget. Iya. Ya. tapi gini lagi banget tuh. Oke, Ya. Mio Soul Mio kenapa? Yang spakbor harapna koplok Iya, gitu. bener. Namanya si Agnes, masih ingat banget. Oke, namanya Agnes sampai sekarang masih ada, disimpan di samping rumah yang selalu tertata dengan rapi sama aku. Iya, dan hari ini Dama nengokin Nuga di tempat kerja Nuga yang baru. Oke. Bawa mobil, ya kan, pakai jas, kemudian dipakein supir. Yes. Edan. Pakai supir teh karena tuh bisa Nuga, bukan karena gaya-gayaan ya. Ingat, catat ya, pakai supir karena tuh bisa pakai mobil, itu dia. Udah belajar dari BIC sampai ke Cikopak mah udah bisa, tapi ke Cikopak ke sini nggak bisa. Sieun ceprot gitu kan, nggak bisa deh. Udah daripadanya kan gitu ya, mending ya udahlah pakai supir aja biar aman. Supir aja. Ya nggak, maksudnya kan kalau dulu sebagai penyiar ya tahulah, kita sama-sama tahu ya dunia penyiar radio terutama di kota kecil seperti Purwakarta ini nggak gede ya, Dam ya. Aduh, penghasilannya. Ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan kita ya kan dalam waktu sebulan. Betul. Kayak gitu. Kalau ngomongin kriteria hidup layak jauh lah ya. Iya kan? Lah, ya. Jauh kan? Karena kriteria hidup layak itu digambarkan dengan UMR atau UMK gitu kan. Nah, kalau penyiar radio tuh nggak segitu dulu. Nggak segitu, tapi kan kita nge-MC Nuga Sabtu Minggu kan kita selalu full. Hello, Anda kan kayak gitu ya. Dari situ juga udah mulai layak sih. Radio menurut aku layak apabila ada sampingan-sampingan yang lainnya, apabila kita cerdas melihat dan juga jeli potensi yang ada di sekitaran radio tersebut. Oh, jadi nangkap peluang gitu ya? Yes, iya. Oke, kayak gitu ya. Segimanapun kerjaannya kalau kita nggak bisa nangkap peluang, hasilnya nol, zero. Wah sih. Iya. Zero. Dan kan Dama udah nggak siaran lagi tuh. Aha. Itu ngilang kemana itu? Aku tapa di Gunung Telur. Aku balik jadi pananyaan batur Nuga aku teh. Kamu aja yang tidak pernah ke rumahku ya kan. Iya, soalnya setelah kita nggak ketemu itu, kita benar-benar lost contact ya, Dam ya. Paling Nuga taunya tuh di media sosial ya. Dama kemana gitu. Kalau Nuga kan MC gitu ya, masih keliling Indonesia gitu. Wow. Asik.
Kayak yang gak yakin gitu Dama. Yes, I Iya know. Iya benar. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia tour sama produk gitu. Nah Dama ini nuga kaget gitu tiba-tiba lu punya wedding organizer. Yes. Itu kumaha ceritana? Kan lu kan gak ada basic. Gak ada, sama sekali gak ada yang namanya weddingan seperti itulah pokoknya. Ya waktu itu kan biasalah ngemsi keramaian aku seperti apa sih ya, dengan suara termanja nomor 17 se-Indonesia ya kan. Ya aku mencoba peruntungan di MC, memang kesana kesini Setelah nggak di radio itu MC lu berarti. Okay. Pokoknya kan MC-nya juga kayak rame-ramean kayak gitu kan, produk-produk musik segala macem gitu kan ya, gathering lah. Sampai pada akhirnya klien aku pengen aku nge-MC-in wedding nuga. Yes, oke, hayu kata aku teh ya. Dengan sangat dipikirin berkali-kali ya kan. Ditolak pun dah dia nggak mau, aku pengen kata dia teh pengen yang weddingannya berbeda gitu kan ya, berbeza dengan weddingan yang lainnya, tidak resmi, full resmi kayak gitu kan ya. Secara Nugra Dama ya kan, dengan tampilan yang semacam ini gemes banget kan orang juga, bener gak sih? Pasti. Ya pokoknya kalau aku nge-MC tuh seluruh Indonesia Raya akan menyaksikan Nugra Dama kan. Pasti jelas. Oke lah gitu kan. Nge-MC pertama itu langsung di Hotel Harper Purwakarta. Salah satu namanya Aldi. Aldi ya yang ya. Ngomong gitu baik tuh. Baik. Aldi, pokoknya si Aldi sama salah satu klien aku sangat luar biasa banget baiknya. Dia bilangnya kumaha Dama aja gini. Ternyata kan biasanya aku Miss Pencitraan ya, Mister Pencitraan ya. Aku tuh apa-apa selalu ya kan dikasih tahu sama halayak umum. Sampai banyak orang yang lihat, Dama MC wedding juga ya. MC-in dong weddingannya aku ini. Oh ya udah sok nggak apa-apa segini ya kata aku teh gitu ya. Kalau wedding kan beda ya Nuga ya, nggak kayak yang kita MC hahiki ya. Mesti kita tata gitu kan, tata titik praduga segala macamnya kan harus ada gitu ya. Oke sip, kesini kok banyak banget Nuga, sampai akhirnya Sabtu Minggu itu full MC wedding. Yes, nah sampai akhirnya keluar kota kan ke Karawang, ketemulah sama salah satu pemilik owner dari List Exclusive Wedding Organizer. Siapa seperti itu? Ada Omah kalau aku manggilnya. Dia yang cikal bakal membuat aku menjadi seperti ini. Gitu. Dia tuh WO. Iya, dia WO, dia ownernya, dia punya segala rupa segala macamnya, dari mulai tenda, decoration, semuanya dia punya. Dia bilang aku ngelihat MC kamu suka banget dan kamu kayak ada leader soul-nya kayak gitu. Terus gimana? Kata aku gitu ya. Dia mau main lah ke Purwakarta, singgahlah di kediaman Nugra Dama gitu kan. Di Pondok Salam. Iya, Pondok Salam, Tanjung Sari tercinta, desa yang tidak akan terkalahkan kecantikannya di seluruh Indonesia ya. Dan setelah itu ngobrol lah ini ono kucrut dan pada akhirnya beliau mengukuhkan kamu harus bikin wedding organizer. Jadi bukan hanya MC, lu harus bikin WO juga gitu. Iya, dia bilang kayak gitu. Aku nggak bisa ini. Aku nggak punya gaunnya, aku nggak apa. Tenang cenah ya, di belakang Anda ada maung cenah. Kata dia kayak gitu ya. Sok silakan gitu. Kata dia gitu ya. Oke lah, aku mulai pertama kali mau masuk di dunia perweddingan. Aku jangan wedding organizer ya Omah, kata aku teh. Lebih ke Nugra Dama planner apalah gitu kan. Pokoknya jangan wedding organizer gitu kata dia teh. Karena aku pikir asa nalipak sorangan ya, aku nggak punya apa-apa gitu kan. Dan tentang wedding aku nggak tahu apa-apa. Ya udah tenan kan ada Omah di belakang, kata dia teh kayak gitu. Semakin yakin dan semakin yakin. Januari, pokoknya bulan Januari tanggal 22 aku mulai mendeklarasikan Nugra Dama Wedding gitu kan. Tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu Nuga. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dan 2 tahun setengah yang lalu barangkali ya. Berarti tahun berapa ya 2 tahun yang lalu? Sekarang tuh 2018. Yes, pokoknya 2018. Setelah keluar di siaran radio, lu ngemsi, lu ketemu orang yang pada akhirnya Nugra Dama Wedding ini terbentuk. Yes. 2018 tuh. Iya, Januari pokoknya mulai. Ternyata beberapa minggu aku ngupload gitu kan ya. Ngupload bahwa aku bikin weddingan, langsung ada tuh salah satu bidan di Purwakarta ya kan mau menikah dan pengen pakai WO aku. Oke, sip. Dia waktu itu langsung paketan gede Nuga. Dia ngasih DP-nya juga gede. Aku langsung beliin gaun tuh. Satu gaun, satu set prasmanan, baju prasmanan, satu set baju pagar ayu, satu set baju mamah papa besan hajat kayak gitu ya. Kenapa beli? Kan lu ada orang di belakang lu. Aku gak mau. Aku bilang aku pengen punya sendiri Oma, ini ada uang gede banget kata aku kayak gitu ya. Aku boleh nggak punya satu aja gaun kojo kata aku bilang kayak gitu. Karena ini akan menjadi cikal bakal aku yang bakal ngomong ke orang-orang tuh
inilah sejarahnya, historinya tuh gitu. Oke, sok tenanawan kayak gitu ya. Aku videoin gitu kan, lucu-lucuan. Ternyata kesini aku mikirnya dulu pertama banget buka WO setidaknya 1 kali weddingan sebulan tuh 1 kali aja gitu. Karena kan 1 kali itu udah kayak kita kerja sebulan di pabrik juga. Betul. Gitu kan gajinya. Jadi WO tuh untungnya gede. Yes, ya kan Gitu. aku tidak menampik keuntungan WO itu luar biasa banget gitu kan ya. Oh jadi dulu mikirnya cuma oke, gue mah targetnya cuma 1 bulan itu 1 event aja gitu ya. Yes, seperti itu. Aku bilang kayak gitu karena kan aku nggak muluk-muluk. Kan orangnya hemat banget dari dulu juga enggak ya. Tidak glamorisasi, enggak lah pokoknya Enggak, ya. bukan hemat dulu. Lu miskin dulu. Iya hemat banget karena Miss Queen gitu kan ya. Yes. Nah udah kayak gitu bulan pertama emang 1, bulan kedua 3, bulan keempatnya 6, bulan berikutnya lagi 9, 16 sampai terakhir yang kemarin tanggal 2 bulan Agustus ya kan lebih dari 20 dalam sebulan gitu kan. Bulan Agustus Iraha kapan? Agustus Kamari. 2019. Iya gitu sebelum kan. Covid kan? Sebelum ya, Covid. Tahun sebelum itu gitu. 20 lebih pokoknya ya. 1 bulan. Iya, dan itu pun belum yang akad biasa, itu yang bener-bener resepsi banget lah gitu kan ya. Yang akad-akad yang kayak gitu mah gak aku hitungin. Sampai tim aku juga yang bos udah dulu tuh bos nah gitu kan ya. Karena aku kalau misalkan ngetim 1 aja yang aku pakai gitu, enggak yang ke yang lain. Ketika aku udah klik sama 1 tim itu, ya udah itu aku pakai karena kan aku malas banget harus ngajarin ini lagi. Ke tim berikutnya lagi ini. Jadi mereka yang udah ngerti aku tuh ya udah jalan sesuai dengan briefingan yang aku seperti itu. Sampai akhirnya berjalan udah deh rame sampai akhirnya 2 tahun, setahun atau 2 tahun itu 250 pengantin kayaknya udah aku tanganin. WO baru Nugra ya. Berapa tadi? Sekitar 200 lebihan itu udah aku. 2 tahun? Yes, 2 tahun tuh. 2 tahun itu 200-an sekitar itu. Kalau misalkan 1 tahun itu rata-rata kan berarti 100 pengantin itu 1 tahun ya? Dibagi 12. Kalau ya kan? Iya. Berarti kalau misalkan 1 event aja atau 1 pengantin aja, 1 hajatan aja untungnya misalkan 3 juta 4 juta, tinggal dikali aja 200 itu ya. Mangga silahkan kalikan. Dan budaya konsumtif Indonesia tuh ternyata langsung merasuk ke dalam diri ini ya kan. Jadi kayak gimana sih kayak OKB gitu. Iya anjir ini uangnya banyak banget gila gitu kan ya. Aku kayak pengen beli ini langsung terjadi dengan sendirinya gitu kan ya. Beli apa langsung tinggal colok gitu kan, tinggal tunjuk udah langsung gue dapetin gitu. Kayak semacam beauty case kayak gitu yang ya pada yang 2.500.000 juga ada. Aku belinya yang 11 juta, 9 juta. Itu kan hello gitu kan ya. Kalau misalkan lagi masa kayak gini ngapain sih beli yang kayak gitu. Betul. Budaya konsumtif yang benar-benar harus aku tiadakan ketika kita mendapatkan uang berlebih Nuga. Seriusan itu adalah mamala kita. Iya. Oh belajar dari situ. Iya belajar dari situ. Enggak maksudnya untuk ukuran WO wedding organizer baru mah dengan 2 tahun udah 200 udah keren pisan dah mah. Aduh Nuga aku sampai yang ini tuh kayak kerjaan siapa sih gitu kan. Ini benar-benar kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang ngebuat kun fayakun itu nggak akan mungkin bisa. Di Purwakarta nyari WO yang seperti apa ada Nuga. Ya kan di Purwakarta apalagi ini aku udah mau WO baru, nggak tahu apa-apa di bidang weddingan, terus juga di Pondok Salam kan lumayan jauh lah dari Purwakarta sekitar 15 menitan gitu kan ya. Nah ke kudu ka kampung gitu orang-orang teh bener tidak Nuga. Kalau misalkan dari syariat gitu kan ya syariat udahlah mendingan di Purwakarta aja juga banyak WO mau seperti apapun yang murah, yang mahal, yang bagus, yang biasa aja semuanya ada di Purwakarta. Why dengan Nugra Dama? Kenapa harus mereka tuh jauh ngejug-jug ke Pondok Salam hanya untuk menemui Nugra Dama yang seperti ini wujudnya gitu kan yang ditangani oleh Nugra Dama. Seperti itulah. Oh jadi tetap balik lagi ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa gitu ya? Allah Subhanahu wa taala. Rencana Tuhan tuh benar-benar tidak bisa dinanti-nanti, tidak bisa ditunda-tunda. Ketika A. Seriusan. Ini semuanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Iya makanya gue kaget gitu. Dama emang punya basic wedding kan kagak gitu. Iya. Make up gitu bisa. Make up gitu bisa gitu kan ya pada saat pas membuka tuh gitu kan ya banyak banget ketakutan yang singgah gitu kan ya. Terus kata Oma, "Geus mulai helaweh." Gitu. Mulai aja dulu. Karena terus setelah itu ada kan slogan-slogan mulai aja dulu. Aku dulu tuh memang seperti itu. Ada yang geus mulai helaweh gitu. Oke. Kalau sekarang mah kan mulai aja dulu gitu kan ya ada tuh slogannya. Itu udah aku lakuin sebelumnya. Bener. Gue sih percaya bahwa kata Bob Sadino gitu bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Dek mikir naon wae ari teu mulai-mulai mah. Yes. Kalau nggak mulai-mulai itu nggak bakal jalan. Dan Dama itu udah membuktikan itu. Membuktikan itu. Dari ketakutan nggak bisa make up gitu, baju aja belum punya dan lain sebagainya, akhirnya bikin WO dan untuk
ukuran 200 pengantin selama 2 tahun udah keren pisan. Nuga. Dan itu bisa menolong orang-orang yang nganggur, bisa Iya, karena emang tujuannya sorry ya, bukan sok-sok baik, sok-sok suci ya kan. Karena kalau kita bermanfaat bagi orang banyak itu luar biasa enaknya Nuga, seriusan. Kayak misalkan aku sampai beberapa ada WO yang bilang, ih sudah mama ngegejratkeun harga, cenah gitu kan ya. Tapi aku punya punya pembelaan ya. Aku mah enggak ngegejratkeun harga, tapi aku mah ngambilnya enggak banyak. Stop di sana. Karena kan gini, weddingan di Purwakarta misalkan paketan 15 juta itu udah dibilang biasa aja ya. Tapi di daerah aku kampung Nuga 15 juta tuh udah mahal. Udah gede gitu kan ya. Peperihang dulu juga aku gak punya uang mau nikah tuh bingung, aduh kumaha. Nah inilah Nugra Dama hadir ingin banget nolong orang-orang yang gak punya duit gitu kan ya untuk menikah gitu. Nikah tuh gak harus sampai yang mewah banget gimana gitu kan. Semuanya bisa dikondisikan gitu ya. Kalau kata istilah Sundanya mah gitu kan ya, cek papa aku gitu ya. Tan setan. Nah, Allah dengan ya. Tanda apa? Kan Tanda Nugraha Wijaya asli Mahabharata namanya. Di rumah tuh lu panggilannya apa? Ana. Hah? Ana. Nah, bapak lu kan panggilnya Tan. Iya, Tana. Oh, gitu. Tana. Kan aku dulu nggak bisa bilang T. Enggak, gua takutnya gini. Bapaknya bilang Tan, terus Dama bilang apa anjing? Enggak lah gilingan. Aku tuh kayak Tan gitu kan kalau papa. Kalau aku bilang Ana tuh karena dulu nggak bisa bilang T, bilang S, bilang R nggak bisa. Oh gitu. Cadel gitu kan cadel. ya. Jadi kalau misal aku dulu waktu kecil sisir, kalau orang cadel apa bilangnya? Sisil. Bukan. Apa? Aku kan nggak bisa bilang S. Jadi apa? Gitu, seriusan. Bener. Tit gitu kan ya. Jadi aku dulu punya sisir berem. Jadi gitu. Belum ya, pokoknya gitu nggak bisa banget, nggak bisa bilang sisir. Makanya sampai sekarang kalau ketemu sama orang-orang di Tanjung Sari, mana sih itunya, cina gitu kan ya, suka digoda-godain kayak gitu. Emang dari kecil juga aku tuh udah jadi kayak penggoda semua makhluk di dunia ini Nuga. Oke, dari weddingan itu udah punya apa aja Dama? Duh, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah ya. Kalau untuk dibilang punya apa aja, di luar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat aku sangat bersyukur sekali. Ya adalah misalkan untuk dulu kemana-mana kan mesti pakai motor gitu Nuga ya. Motor yang warna biru itu. Yes, motor warna biru si Agnes itu. Kadang aku suruh orang buat bawa motor aku yang Vega itu ya kan, Sherina namanya. Sekarang mereka aku disimpan tidak pernah aku jual. Beberapa kali ada yang nawar juga, oh tidak, mereka bersejarah buat aku. Jadi sekarang aku daripada riringkit gitu Nuga ya rebo gitu kan ya, aku belilah salah satu mobil gitu kan. Roda 4 lah ya sekarang ya. Iya, roda 4. Terus galeri aku juga dulu aku kan bukannya di rumah ya. Rumah aku bikinin galeri gitu kan, dan ternyata bikin galeri seperti itu, patung-patung, baju segala macam ditata itu tidak sedikit juga ya kan. Ya banyaklah kalau untuk dikasih tahu berapa nominalnya kayaknya aku nggak bisa ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang udah dikasih sama aku Nuga. Betul. Tapi Nuga sepakat sih bahwa keresahan orang terutama di kota kecil seperti ini adalah mereka pengen mewah tapi budgetnya terbatas. Nah, Nugra Dama itu hadir. Makanya tagline Nugra Dama Wedding adalah memukau dan terjangkau. Memukau dan terjangkau ya. Iya. Jadi punten ya untuk WO lain yang mungkin menganggap Dama ini adalah menjatuhkan harga, enggak gitu. Enggak gitu. Aku juga kalau misalkan orangnya di Purwakarta juga pasti dengan range harga yang semampu mereka. Kalau mereka ada di kampung gitu kan, yang cuma sekedar aku tuh gaduh sakieu cenah gitu kan ya, tapi pengen nikah, pengen diriasnya di lipenan hungkul we gitu kan ya. Aku kalau ngelihat orang seperti itu datang ke rumah gitu kan, sasadu ya Nuga ya. Aku tuh kayak ngelihat aku zaman dulu Nuga. Serius gitu kan. Jadi kayak oke, kalaupun misalkan mereka nggak punya duit juga, tugas aku tuh gitu kan ya, Allah kayak udah ngasih ngomongan ke aku, tuh bantuan Dam gitu. Tuh bantuan mereka itu kayak lu yang zaman dulu gitu. Kayak waktu emang pertama kali buka juga, pokoknya aku pengen orang yang kayak aku dulu yang gak punya uang tapi pengen menunaikan ibadah sunnah Rasulullah gitu kan, aku permudah. Seperti itu. Emang dari awalnya juga pengen ngebantu orang mungkin ya. Sama Allah tuh kayak bener-bener dibukakan segalanya Nuga. Serius, ini tuh the power of spirit kita. Tekad yang kuat, terus keyakinan yang besar itu bisa membuat apapun yang kita inginkan bisa tercapai. Apapun ya. Apapun. Ya, jadi latar belakang berdirinya Nugra Dama Wedding ini selain tidak dibekali oleh modal yang cukup hanya tekad aja, tapi semangat ingin membantu juga kuat di situ. Iya Nuga, karena memang dulu pas aku ijab kabul gitu ya Nuga,
pada saat aku kayak cuma seperti ini gitu ya. Aku yang MC, orang-orang harusnya ngelihat aku glamor gitu ya. Tapi aku nggak merasakan seperti itu, nggak merasakan orang di apa ya, wah digimanain gitu kan seorang pengantin. Nah aku tuh nggak ngerasain seperti itu. Cuma sekedar abdi tarima nikah kayak ini, sehelai background gitu kan nggak ada. Oh dulu Dama waktu nikah? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Backgroundan, nggak ada yang namanya musik-musikan keramaian nggak gitu. ada lah ya. Nggak ada. Nggak ada Cuma resepsi. beberapa orang aja, satu mobil dari keluarga aku gitu kan. Itu ke pun rumah. Itu pun nyewa rumah, punya siapa ya? Punya Mang Aspal kayaknya, punya siapa gitu kan ya. Dan itu pun aku nggak tahu bayarnya berapa, itu si teteh kayaknya. Oh dari situ mungkin lu berpikir gini, orang baheula atau saya dulu nikah ala kadarnya. Ketika ada orang yang mau nikah ala kadarnya, kita bantu deh, support deh gitu ya. Karena Tong dulu juga gitu ya. Jangan sampai yang mau nikah tuh orang nunda-nunda karena nggak ada duit gitu Nuga. Karena memang sampai sekarang juga orang yang mau nikah tuh bukan mereka yang kaya doang. Orang-orang yang kaya aku dulu juga gitu kan ya, orang yang tidak punya uang mereka juga layak untuk nikah, mereka layak untuk cantik. Pokoknya pengantin itu harus cantik gitu kan. Ya kan harus wanita ya. Ya iyalah, pengantin harus. Makanya kalau ketika ngobrolin tentang nikahan tuh kenapa selalu berambisi dan juga emosional, aing teh baru teu boga nanaon gitu. Teu boga nanaon pisan. Jadi pada saat orang yang mau masuk ke Nugra Dama Wedding, ketika dia nggak punya apapun juga, hayu dibantuan lah gitu. Kalaupun ada, kalau misalkan tanggal kosong mah aku dijejehkeun gitu Nuga. Makanya suka sedih, suka ngelihat orang yang mau nikah sampai yang mereka yang digawe parabrik gitu ya. Nyicil Nuga ke aku, mereka pada nggak tahu tanggal berapa gitu kan ya. Aku belum ada tanggal anugerah kata dia tuh ya. Aku cuma mau bilang aku beritikat baik untuk di Nugra Dama kayak gitu ya. Boleh nggak aku nabung dulu kata dia kayak gitu ya. Nabung 500.000 gitu kan, ada yang aku punya ini 300.000 kata dia tuh ya. Aku sekarang lagi ada menang arisan 3 juta gitu kan ya. Jadi kayak waktu dulu aku gitu Nuga, seriusan aku dulu pas mau nikah, wah Allah ya, demi Allah Rasulullah bilahi gitu kan, tabungan pun gak punya, wah Allah, sama sekali gak punya. Aku bilang berdoa sama Allah, ya Allah aku mau nikah gitu kan, aku mau menjalankan ibadah, bantu aku buat nikah. Teman aku yang dulu nggak pernah ketemu sama sekali, dia desainer orang Jakarta gitu kan, langsung ngontek, ada mau nikah ya kata dia kayak gitu ya. Kok aku nggak tahu kata dia kayak gitu. Iya nikah juga biasa aja dan nggak akan gegedean kata aku teh. Iya aku punya baju udah bagus kata dia kayak gitu. Mau nggak dipakein? Oh nggak boleh dipakein gitu kan ya. Baju aja minjem dulu. Dikasih pinjem sama si Egi namanya ya. Teman aku. Baju aku sama baju istri aku gitu kan ya. Itu aku pakainya 3 hari sebelum hari H. Kenapa kayak gitu aku bilang ya udah kalau misalkan mau minjemin mah 3 hari sebelum hari H aja deh kata aku teh ke Purwakarta, dia nge-make upin segala macam, aku foto studio Nuga. Ini yang orang-orang nggak tahu ya. Aku mau ngasih tahu sama teman-teman aku yang dulu nggak pernah keundang dan bilang lu mah nggak ngundang-undang sombong. Enggak, aku pas hari H aku weddingan itu yang aku upload bukan pada saat itu gitu, bukan pada saat hari H, tapi yang aku upload itu adalah foto aku yang 3 hari sebelumnya aku make up sama itu. Jadi aku ke foto studio, belakangnya kan udah dibagusin lah kayak gitu ya, dengan seperti ya bagus lah seperti itu ya. Biar tidak enggak real banget, di belakang ada yang enggak bagus lah gitu ya. Oke, paham. Aku pakainya kayak gitu, jadi orang melihatnya wah mewah banget, bagus ya ini padahal no. Kalian nggak tahu, aku tuh pas nikah tuh bener-bener nangis yang bahagianya. Ya Allah alhamdulillah engkau mempersatukan aku sama istri aku gitu kan dengan sangat tidak ada persiapan sama sekali Nuga. Dengan ala kadarnya. Dengan ala kadarnya. Tapi karena emang niatnya pengen ibadah ya aku kan dulu online shop kayak gitu Nuga ya. Selama sebulan ketika aku udah tekad pengen nikah, banyak banget orderan. Banyak dari mulai jam tangan, tas, segala macam banyak sekali karena emang mungkin tangan Allah tuh udah dikasih gitu kan ya. Nih aku bakal bantuin lu gitu kan ya. Liatin pokoknya lu jadi aja nikah gitu. Iya, jadi kalau kita mau berbuat baik selalu ada aja jalannya, setuju ya Dama. Mau itu menikah, mau itu kamu berbuat bisnis, karena waktunya kan ibadah, apalagi udah punya istri dan lain sebagainya. Ya Allah, saya niat ibadah, pengen menafkahi istri saya dengan baik, dipermudah aja, dipertemukan dengan orang, akhirnya bikin WO dan lain sebagainya. Luar biasa banget, pokoknya dimudahkan banget tuh Gak. Nah sekarang kan WO terdampak pandemi Dam. Berarti WO nggak jalan dong?
Iya, kalau untuk resepsi nggak jalan, tapi kalau untuk kayak akad-akad nikah aja kayak gitu mah berjalan. Tapi kan akad sabaraha sih nuga gitu kan ya. Kalau kita mikirnya cuma sekedar ngelihat materi aja mah naonan sih nyapekeun gitu kan ya. Tapi kan aku punya beban di mana janji aku dulu yang sempat terucap, ya Allah tolong bikin aku ngebantuin orang lain gitu kan. Karena aku dulu pengen banget dibantuin sama orang lain, ketika ada yang ngebantuin tuh ngadoakeun aku satakar kebek gitu nuga. Ya Allah mudah-mudahan si Egi teh sing sehat, sing cager, penyakitnya dihilangkan gitu kan ya, segala macamnya. Ya seperti itu, orang yang ditolong itu akan memberikan dampaknya tuh di doa mungkin ya, karena kan untuk mengucapkan terima kasih dengan harta nggak bisa ya. Jadi mengucapkannya dengan doa. Ya itu pun yang aku harapkan kepada orang-orang yang aku tolong gitu kan ya, bukan ngarepin didoain, tapi setidaknya mereka tuh punya the power of doa. Betul. Dan ketika usaha Dama nggak jalan pun ada pandemi ini, mungkin salah satu doa dari orang-orang yang pernah dibantu Dama ini terwujud. Karena Dama ini setelah vakum. Aduh, aku tuh kayak sedih banget tau kalau ngomongin tentang orang-orang yang nggak punya tuh, kayak ngomongin aku sendiri nuga, beneran. Iya, karena kan latar belakang Dama juga dari orang yang tidak mampu lah dalam tanda petik ya Dama ya. Aku tuh dari orang yang biasa aja, sederhana, tidak berkecukupan gitu. Kalau kata istilah orang sebenarnya mah jelema tegableg lah gitu nuga. Dan ketika Dama di posisi sekarang, Dama niatnya adalah pengen membantu. Iya, gitu ya. pengen ngebantu. Mungkin beberapa WO yang lain ada beberapa aku ngedenger ya. Kenapa sih Nugra Dama dengan make up yang udah bagus, baju juga udah bagus, kenapa dengan harga yang semacam tersebut gitu kan ya? Lihat dong pengantinnya siapa gitu. Jangan samakan pengantin kampung dengan pengantin yang di kota gitu kan. Di kampung mah istilahnya 5 juta 10 juta udah gede. Bener gak sih? Mereka harus ngumpulin gitu. Lo gak tahu di posisi orang yang gak punya men gitu. Gue emang udah pernah di posisi tersebut. Mau nikah aja kita harus mikirin seperti apa. Sementara sekarang gue gitu kan ya, Allah sudah menciptakan aku untuk membantu orang lain gitu kan ya. Stop membuat aku ngerasa aku bersalah karena membuat harga murah. No, terjangkau kok gitu kan ya. Enggak aku mau murah gitu. Iya. Aku nggak mungkin ngamurahkan kajelema anu berada nuga. Betul. No, aku nggak kayak gitu. Sekali lagi nih tolong digarisbawahi, Dama itu tidak menjatuhkan harga, tapi tidak ngambil banyak. Iya, itu gitu. dia. Karena nawaitunya adalah membantu. Iya, Itu benar. tadi. Ya tapi Dama juga pilihan kalau misalkan ada pejabat, ya mampir aku mana dimurahkan ada, gitu. kan capek ya kan, beli belas on aja berapa kan, foundation aja jutaan gilingan. Nah ketika usaha Nugra Dama Wedding ini terhenti karena pandemi, lu gimana itu?